Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Manula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya jangan lupa ngopi dan tetap salam akal sehat. Oke guys, di video kali ini kita akan melihat sebuah reaksi yang luar biasa ini. Aib menghilang. Polri tetapkan 3 DPO baru ini di kasus Vina, Aib, Peggy Cianjur, dan Mel auto menghilang. Dan sementara itu Bapak Mayor Marwan itu menantang Kapolri untuk mencopot Kapolda Jabar serta jajarannya karena tidak becus dalam menangani kasus Vina Cirebon yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini. Nah, seperti apa videonya? Mari saksikan. Let's go. Copot itu Kapolda. Kapolri. Copot itu copot copot yang memproses Copot semuanya itu ya. Terima kasih Kapolri. Masyarakat semoga Kapolri mendengar kata-kata saya juga Mayor TNI. Mohon izin Kapolri. Demi nama baik Polri. Mantap Pak Mayor. Mantap. Sementara itu, kisruhnya perkara pembunuhan Vina dan Eki mulai dari belum tertangkapnya 3 pelaku hingga adanya dugaan kesalahan prosedur dalam penyidikan menjadi perhatian Mabes Polri. Terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina, dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Baris Polri ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan reserse, fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Ya. Sementara itu, kuasa hukum sang kepala, Titin Prialianti, menilai banyak kejanggalan yang telah terjadi di persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Udah diem aja, maling aku penjara penuh. Ya, ini sepertinya Polri sedang mencari tersangka baru atau DPO yang 3 itu ya guys. Polda Jawa Barat. Sama seperti keluarga korban zina, keluarga para terpidana yang kini menjalani hukuman cukup berat juga sejak 2016 silam terus mencari keadilan. Betul. Mereka menilai kliennya merupakan korban salah tangkap. Jogi Nainggolan, kuasa hukum terpidana Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto mengungkapkan kliennya dipaksa mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Iya. Adapun tuduhan yang dipersangka mereka seolah-olah mereka terlibat dalam satu kejahatan yang terjadi di flyover Jalan Perjuangan itu sesuatu yang sangat mustahil. Dari hasil penulisan kami dalam rangka melihat kejuaraan mereka sebagai tersangka pada saat itu, ternyata apa yang dituduhkan oleh penyidik itu di luar daripada hal yang sebenarnya. Ya. Kami sudah berjuang baik di luar persidangan, sebelum persidangan maupun di dalam persidangan sudah. Tetapi apa waktu itu yang terjadi, sudah terbentuk satu image di tengah-tengah masyarakat ya, bahwa mereka ini yang ditangkap ini sudah dipolarisasi menjadi bagian daripada pelaku kejahatan. Iya. Perjuangan yang sama juga dilakukan Titin Prialianti, kuasa hukum mantan terpidana Sakat dan terpidana Sudirman. Bahkan, Titin menilai banyak kejanggalan yang terjadi di persidangan kasus tewasnya Vina dan Eki. Iya. Keyakinan saya karena antara tuntutan dengan hasil forensik dan hasil dari keterangan saksi kedokteran itu
tidak ada kesesuaian. Kalau dalam tuntutan dijelaskan kematian Egy dianggap karena tusukan benda samurai di dada dan di bawah perut. Ternyata hasil forensiknya meninggal akibat petakan patah tulang tengkorak bagian belakang. Oh, jadi nggak sama, benar-benar ya. Keterangan saksi yang menerima pertama kali jenazah tidak ditemukan tusukan benda tajam. Jadi semuanya luka lecet, patahan, luka lecet. Iya. Kemudian dalam persidangan, karena kan kita bicaranya fakta persidangan. Dalam persidangan, baju yang dikenakan oleh korban Egy ketika dijembreng di muka sidang itu tidak pernah masih utuh. Tidak ada tusukan bekas benda atau bolong bekas benda tajam baik di dada maupun di perut seperti dalam tuntutan. Kita sih kembalikan aja cerita penangkapan yang terungkap di persidangan aja seperti itu. Menangkap 8 orang, berarti kan 7 orang karena satunya Rivaldi dijadiin 1. Dalam kondisi dia hanya menerima informasi dari 2 orang yang tidak bisa dihadirkan. Apakah itu bisa dianggap itu cara yang benar? Menerima informasi dari 2 orang yang tidak bisa dihadirkan. Biasa, bukan kita. Aduh. Ini ancaman 340 loh. Yang disangkakan pembunuhan berencana. Benar-benar disusun dengan rapi ya guys. Menyikapi persoalan ini, mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi pun angkat bicara. Di upaya hukum yang dilakukan oleh penasihat hukum daripada terpidana ini, tentunya ini juga harus menjadi perhatian karena kenapa kita juga harus tahu hasil-hasil daripada instansi-instansi yang dikirimi surat itu. Bagaimana hasilnya selama ini, apakah mereka menindaklanjuti atau tidak? Karena ini kan sangat penting untuk mencari keadilan. Betul. Ya. Sementara itu, pihak kuasa hukum keluarga Vina meminta agar polisi bisa segera meringkus DPO yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Kepolisian ini kan memiliki ilmu Peggy Perong, Andi, Dani. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepolisian ini lembaga institusi yang memang tempatnya untuk masyarakat mengadu, mencari keadilan. Tapi yang jadi pertanyaan kami, kenapa hingga 8 tahun tidak terungkap? Ini kan tanda kutip. Berarti bukan kami menyalahkan secara langsung teman-teman kepolisian, tidak. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah sampai sesulit ini mengungkap para pelaku pembunuhan yang diduga masih ada 3 orang tersebut? Dan apakah benar nama yang disampaikan di dalam DPO itu benar? Oke, mantap. Putri Maya Rumanti yang merupakan kuasa hukum keluarganya Vina, almarhumahnya Vina ya guys ya. Nah, di sini kita sama-sama menyaksikan bahwa itu saat ini Polda Jabar, Polda Jawa Barat, dan Polda Bandung itu saat ini sedang mencari sepertinya mencari tersangka baru ya guys ya, karena Peggy telah dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Nah, di sini akan mencari siapa pelaku sebenarnya. Nah, begitu ya. Sementara itu petunjuk-petunjuk yang telah ada masih belum jelas itu asal usulnya seperti apa ya. Nah, bahkan Pak Mayor Marwan juga menantang ya Pak Kapolri Sigit untuk mencopot Kapolda Jabar karena beserta jajarannya ya, karena tidak becus dalam menangani kasus Vina Cirebon ini sampai berbelit-belit seperti ini, bahkan sampai salah tangkap seperti Peggy Setiawan kemarin ini ya. Nah, oke guys, gimana tanggapannya? Tolong sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.